Jadikanlah hati sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan. Tanggalkanlah semua yang menjadi beban, persoalan, tantangan, dan masalah-masalah hidup. Tanggalkanlah itu semua. Persiapkan hati untuk datang dan duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Duduk diam di kaki Tuhan dan mendengarkan setiap ayat kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan baru. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, saat ini kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan. Kami mau menanti-nantikan firman-Mu. Kami mau membaca setiap ayat kebenaran firman Tuhan yang dapat memberikan kekuatan baru bagi kami. Kami mau memandang Tuhan saja. Kami mohon belas kasihan Bapa di sorga, urapilah setiap kami. Kuduskanlah kami atas setiap ketidaktepatan hidup yang kami lakukan. Ampunilah kami ya Allah, supaya saat ini ketika kami ada di hadapan Bapa, oleh belas kasihan-Mu yang mengampuni kami ada dalam keadaan kudus dan berkenan. Saat ini ya Bapa, isilah bejana hati kami dengan kebenaran firman-Mu yang kami baca, yang kami dengarkan, supaya kami dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami siapkan hati kami untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu ya Allah. Amin. Saudaraku, percayalah bahwa setiap kebenaran firman yang kita dengar, yang kita baca, akan selalu memberikan kekuatan yang baru. Kita akan membaca Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu,
Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Seperti Bapa telah mengasihi Aku, demikianlah juga Aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti Aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Saudaraku, dari firman Tuhan yang kita baca ini, kita bisa mengerti, sebagai orang percaya, kita harus hidup terus melekat kepada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan akan selalu memberikan kekuatan ketika kita lemah. Tuhan akan memberikan pengharapan ketika kita ada dalam keadaan putus asa. Saudaraku, kita akan membaca Mazmur 103 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Saudaraku, dari firman Tuhan yang kita baca ini, kita tahu Allah yang kita percayai adalah Allah yang setia, Allah yang mengampuni segala pelanggaran salah dan dosa kita. Seperti firman-Nya berkata, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Oleh karenanya, bersyukurlah kepada Allah, hiduplah takut akan Dia,
supaya di sepanjang hari hidup kita akan melihat kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan akan dinyatakan atas kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk setiap kebenaran firman yang sudah kami baca. Kami diteguhkan, kami dikuatkan. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Allah. Dan saat ini, hamba berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang bersekutu bersama-sama dengan Engkau ya Allah di dalam hadirat-Mu. Apa yang saat ini mereka sedang gumuli, Engkau Allah yang empunya hidup. Engkau yang melihat sampai di kedalaman hati anak-anak-Mu. Hamba percaya ya Tuhan, apapun pergumulan hidup anak-anak-Mu, ketika mereka menaruh pengharapan penuh kepadamu ya Bapa, Engkau tidak akan biarkan mereka berjalan sendiri, tetapi Engkau akan menopang mereka, memberikan kekuatan bagi mereka, dan menjawab setiap pergumulan hidup mereka. Anak-anak-Mu yang saat ini sedang bergumul untuk masalah sakit penyakit yang mereka derita, Tuhan, Engkau Allah penyembuh. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan mereka. Oleh karenanya hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau akan menjamah setiap anak-anak-Mu yang sakit. Apapun obat-obatan yang mereka minum atau yang mereka pakai, semuanya itu hanyalah sarana, sebab Engkau sendiri yang akan menjamah mereka dan memulihkan keadaan mereka, sehingga kesembuhan ilahi menjadi bagian dari kehidupan mereka. Ya Bapa, anak-anak-Mu yang bergumul untuk masalah pekerjaan, Tuhan buka jalan bagi mereka. Tuhan tolong mereka supaya mereka boleh mendapatkan pekerjaan seperti yang Engkau kehendaki untuk hidup mereka. Yang bergumul untuk masalah ekonomi, Engkau Allah yang sanggup mencukupi, sebab Engkau yang empunya segala sesuatu. Ya Bapa, ketika mereka berseru kepadamu, hamba mohon belas kasihan-Mu ya Bapa. Cukupilah mereka sesuai dengan apa yang mereka perlukan. Berkatilah anak-anak-Mu ya Bapa. Hamba berdoa juga untuk anak-anak-Mu yang bergumul untuk masalah usaha atau bisnis mereka. Engkau akan memberkati setiap usaha anak-anak-Mu, setiap bisnis anak-anak-Mu. Tuhan, Engkau akan memberkati mereka, sehingga semua yang mereka kerjakan boleh berhasil dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak-Mu yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau memberikan penghiburan, bahkan yang putus asa, Engkau memberikan pengharapan yang baru bagi mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa. Saat ini hamba memohon belas kasihan-Mu. Turunkan tangan-Mu ya Allah dan berkatilah anak-anak-Mu ketika mereka mengangkat tangan di hadapan-Mu. Turunlah atas kehidupan anak-anak-Mu segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah kehidupan anak-anak-Mu dan memberkati hidup mereka sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudaraku, tetaplah setia di dalam Tuhan, dan engkau akan terus melihat pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.